bodong terus berulang, gagal hukum, atau gagal edukasi. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ada Aisyah Abdullah. Saya Muhammad Al-Hadi. saya Nadia Rizky Dewi. Saya Muhammad. Saya Zawasira Azalia. Saya Ahmad Nadif. Halo semuanya, selamat datang di Pasal dan Dompet, podcast yang ngobrolin hukum dan juga bisnis biar kita nggak buntung nih. Saya Nadia Rizky Dewi. Dan saya sendiri Mas Ria. Senang banget nih bisa balik lagi bareng kalian semua. Oke. Nah, episode kali ini kita bakal bahas topik yang kayaknya nggak bakal ada matinya nih di Indonesia. Nah, yaitu ada investasi bodong yang dimana tiap tahun selalu ada korban baru, kasus baru, dan juga modusnya sama aja nih. Betul banget. Dan pertanyaannya yaitu selalu muncul adalah ini sebenarnya salah siapa sih? Hukumnya yang lemah atau masyarakatnya yang kurang paham? Nah, buat pada pertanyaan kali ini kita udah mengundang 4 narasumber keren hari ini. Yuk kenalin satu-satu. Di sisi kiri kita yaitu yang bakal berjuang membela argumen bahwa ini adalah pelanggaran hukum, yaitu ada Al-Hadi dan juga ada Elisha. Dan di sisi kanan saya bakal ada yang menyangkal bahwa ini soal kegagalan edukasi. Ada Wawa dan ada Nadine. Halo. Nah, kayaknya bakal seru banget ya. Ini kayak bakal panas banget sih dari perdebatan kali ini. Tapi sebelum debat dimulai, kita kasih gambaran dulu ya soal seberapa seru sih masalah ini. Jadi guys, berdasarkan data OJK dari tahun 2017 sampai tahun 2023, kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal mencapai lebih dari 120 triliun rupiah. Angka yang gila banget kan? Nah, dan kasus-kasusnya juga beragam banget. Ada dari Binomo, ada dari BNA Pro, dan juga ada dari Fahrenheit, di mana sampai robot trading pun sempat viral di media sosial ya teman-teman. Mungkin dari Al-Hadi nih, dari semua kasus itu, mana sih yang paling kamu ingat? Oke, yang paling cocok menurutku itu kasus robot trading dana BNA Pro dan Fahrenheit sekitar tahun 2021 sampai 2022. Mereka nawarin keuntungan 10 sampai 30% per bulan. Secara logika investasi tentunya ini tidak masuk akal, tapi tetap aja ada ratusan bahkan ribuan korban. Dan yang bikin frustasinya mereka bisa beroperasi cukup lama sebelum akhirnya ditangkap oleh aparat. Nah, dari Wawa sendiri, dari sudut pandang kamu, kenapa kok sebanyak itu orang ikuti? Ini menurut aku cerminan nyata masalahnya dari rendah literasi keuangan kita. Data OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 49%. Artinya, lebih dari separuh masyarakat belum paham cara kerja investasi yang sehat. Kalau dasarnya aja nggak paham, wajar kalau mudah tergiur. Oke, udah mulai kelihatan nih dari kedua argumen narasumber kita yang dimana mereka memiliki perbedaan sudut pandang yang berbeda ya. Sekarang kita masuk ke debat utamanya. Nah, pertanyaan besarnya yaitu investasi bodong yang terus berulang ini gagal hukum atau gagal edukasi? Dari tim A, Al-Hadi silahkan buka argumen. Oke, aku tegas di sini bilang ini adalah gagal hukum. Indonesia sebenarnya sudah punya perangkat regulasi seperti Undang-Undang Pasar Modal, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada Satgas Waspada Investasi. Tapi kenapa masih jebol terus? Karena penegakan hukumnya yang lemah. Pelaku bisa beroperasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya ditindak, dan waktu ditindak pun hukumannya sering nggak sebanding sama kerugian korban yang mencapai triliunan rupiah. Nah, di sini saya menambahkan dengan Aldi. Di negara lain seperti Amerika dan Singapura, regulator keuangan mereka jauh lebih agresif. Begitu ada indikasi penipuan investasi, langsung dibekukan, nggak nunggu korban, nunggu dulu. Nah, di Indonesia prosesnya lambat dan kesannya selalu reaktif, bukan reaktif. Oke, terima kasih atas jawaban dari narasumber kita. Argumennya sangat solid sekali dari tim A. Sekarang dari pilihan tim B yaitu Wawa, silahkan menjawab. Aku paham argumen
hukum itu. Tapi coba kita balik pertanyaannya. Kalau ada yang nawarin kamu untung 30% per bulan, harusnya alarm kamu langsung bunyi kan? Tapi banyak orang malah antusias. Ini bukan soal hukum semata, ini soal pola pikir. Hukum sekuat apapun gak akan cukup kalau masyarakatnya sendiri masih gampang tergoda janji manis. Betul, dan ada data menarik juga tentang negara-negara dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi seperti Norwegia dan Denmark. Kasus investasi bodongnya jauh lebih sedikit, bukan karena hukumnya bukan karena hukumnya lebih keras, akan tetapi karena warganya lebih kritis dan teredukasi. Jadi akar masalahnya ada di sana. Wow, sangat menarik sekali bukan datanya. Untuk tim A, Al-Hadi, apakah ada argumen lain? Oke, saya tambahkan, tapi justru itu juga tanggung jawab negara kan. Kalau edukasi masyarakat masih kurang, berarti negara juga gagal di sisi itu. Dan sambil menunggu edukasi ini merata yang butuh puluhan tahun tentunya, hukum harus jadi benteng pertahanan pertama yang melindungi masyarakat sekarang ini. Menambah lagi, banyak warga di investasi bodong itu bukan orang yang nggak berpendidikan. Ada guru, PNS, bahkan sarjana yang ikut itu. Jadi nggak bisa kita bilang semua itu cuma soal kurangnya edukasi. Itu poin yang bagus, tapi justru itu membuktikan bahwa edukasi yang ada sekarang belum tepat sasaran. Bukan berarti edukasi nggak penting, justru sebaliknya. Edukasi yang lebih spesifik dan praktikal tentang investasi harus lebih digencarkan. Dan kalau kita cuma mengandalkan hukum saja, kita cuma mengobati gejalanya. Selama mindset masyarakat belum berubah, akan selalu ada pelaku baru yang muncul menggantikan yang sudah ditangkap. Oke, ini dari dua-duanya ini poin yang kuat ya. Kayaknya ini bukan salah satunya, tetapi juga dari kedua sisi yang harus diperbaiki bersama. Setuju banget nih. Nah, sekarang kita geser ke solusi konkretnya yuk. Oke, daripada cuma debat, kita minta solusi nyata. Kalau kalian jadi pembuat kebijakan hari ini, apa yang paling pertama dilakukan? Kalian silakan. Oke, pertama, perkuat sanksi hukum. Hukuman untuk pelaku harus lebih berat dan prosesnya juga harus cepat agar efek jerah itu muncul terhadap pelaku-pelaku penipuan tersebut. Yang kedua, ada OJK harus lebih aktif dan restriksi untuk platform ilegal sebelum korban bertambah, bukan menunggu laporan dulu. Teknologi pemantauan digital harus ditingkatkan lagi. Oke, sekarang dari tim B. Dari sisi edukasi, literasi keuangan harus masuk kurikulum sekolah sejak SMP atau bahkan SD. Bukan cuma teori, tapi praktikal, termasuk cara mengenali ciri-ciri investasi bodong. Dan platform media sosial harus ikut bertanggung jawab. Banyak investasi bodong promosinya justru lewat Instagram, YouTube, juga TikTok. Harus ada regulasi yang mewajibkan platform digital memverifikasi iklan investasi sebelum tayang. Nah, oke, jadi kesimpulan dari 4 narasumber kita ini, hukumnya tegas dan juga edukasi yang merata harus jalan beriringan. Nggak bisa cuma dari salah satu. Oke, ini tadi diskusi seru kita hari ini. Terima kasih buat Al-Hadi, Elisha, Wawa, dan Nadif yang sudah berdebat dengan sangat passionate tadi. Sama-sama. Oke, dan buat kalian yang dengerin podcast ini, takeaway-nya sederhana ya. Kalau ada yang nawarin investasi untuk bisa tanpa risiko, itu tanda bahaya yang pertama. Nah, yang harus kalian lakukan itu yang pertama, cek legalitasnya di OJK sebelum terlambat. Itu tadi pasal dan dong